Halo Sobat Ngopi, gimana kabarnya hari ini? Semoga yang nonton sehat selalu. Gimana Sobat, kopinya sudah disiapin? Sambil ngopi nonton Sobat Ngopi. Episode kali ini kita akan bahas beberapa proses pembuatan makanan yang jarang orang tahu. Ada yang pernah makan kerupuk kulit kayak begini? Mungkin sebagian orang masih bingung ini dari kulit apa. Ya karena bentuk kulitnya itu agak gimana gitu. Apakah dari kulit ikan, kulit ular, atau justru dari kulit tirek? Oke, ternyata jawabannya adalah dari kulit ikan, ya lebih tepatnya adalah kulit ikan kakap. Nah, untuk pembuatannya, kulit ikan-ikan kakap yang sudah dibersihkan direndam dengan kapur sirih dahulu. Kemudian direndam dengan bumbu-bumbu penyedap yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya dijemur di bawah terik matahari hingga kulit ikan benar-benar kering. Setelah dirasa sudah kering, kulit ikan akan dipotong terlebih dahulu menyesuaikan volume kerupuk yang akan dijual. Setelah itu kerupuk kulit akan digoreng dan nantinya siap dimasukkan ke dalam wadah. Untuk pembuatan kerupuk kulit sendiri ada berbagai macam variasinya. Ada yang pakai kulit sapi, kulit ikan patin, kulit ikan teniri, kulit ikan salmon dan lain sebagainya. Di sini ada yang pecinta sosis? Ya biasanya kalau beli seblak wajib banget ditambah sosis biar lebih mantap katanya. Tapi awas ya, kalau milih sosis wajib tahu bahan utamanya dulu, apakah itu sosis ayam, sosis sapi atau bahkan sosis babi. Ngomong-ngomong soal sosis babi, kali ini kita akan menunjukkan proses pembuatan sosis non-halal dari daging babi. Tujuannya ya tentu hanya untuk edukasi dan membuat kita lebih waspada terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Proses awalnya, babi-babi terbaik dari peternakan akan dibawa ke pabrik untuk memulai proses pengolahan. Kemudian babi ini akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke mesin penjagalan. Pada proses ini tubuh babi akan dialiri listrik dulu agar babi hilang kesadaran. Baru setelah itu babi akan dihilangkan nyawanya dan dicuci dengan mesin otomatis, kemudian akan dipotong dagingnya. Selanjutnya daging babi akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk daging kemasan dan kedua untuk dijadikan sosis. Nah, pada proses pembuatan sosis ini, sebenarnya mirip dengan pembuatan sosis pada umumnya. Daging yang telah dipilih akan dimasukkan ke mesin pembuatan sosis canggih. Jadi cukup ditambah bumbu-bumbu sesuai selera, setelah itu daging sosis yang sudah dicincang, akan dibalut menggunakan kulit sosis yang terbuat dari bahan alami ataupun buatan. Untuk kulit dari bahan alami biasanya terbuat dari organ hewan itu sendiri. Sedangkan untuk kulit buatan biasanya terbuat dari poliamide selulosa atau kolagen hewan. Info tambahan nih sob. Untuk membedakan antara sosis sapi dan babi caranya cukup gampang. Pertama lihat warna dagingnya dulu. Kalau daging sosisnya berwarna merah berarti itu sosis sapi. Sedangkan kalau agak pucat berarti sosis babi. Tapi untuk lebih gampangnya lagi ya cukup ditanyakan ke penjualnya aja sob. Di sini siapa yang belum tahu pembuatan es krim? Dan kok bisa secandu itu ya anak-anak sama es krim? Padahal mereka sering meler kalau habis makan es krim. Ternyata proses pembuatan es krim ini cukup rumit sob dan memerlukan ketepatan bahan. Karena kalau salah perhitungan, tekstur dan rasa es krim itu sendiri tidak akan sesuai. Jadi untuk setiap takaran bahannya harus sesuai dengan hasil tes perusahaan. Oke, untuk bahan-bahan utamanya, hampir seluruh pabrik es krim menggunakan bahan yang sama sob. Yaitu susu, gula, lemak, emulsifir, stabilizer, perasa dan bahan pewarna. Yang membedakannya ya cuma paling di bahan perasa dan takaran masing-masing bahannya. Proses selanjutnya adalah bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi, dimasukkan ke dalam mesin pembuat es krim otomatis. Dan untuk membuat cairan es krim ini menjadi padat dan beku, mesin pembuat es krim akan diatur di suhu minus 20 sampai minus 25 derajat Celcius. Setelah proses pembekuan, es krim akan dibuat dan dikemas menyesuaikan bentuk yang diperjualbelikan. Beberapa bulan kemarin warga Indonesia sedang gempar oleh makanan asal Cina yang bernama latiao atau latio. Makanan yang bahan dasarnya dari kembang tahu ini cukup membuat anak-anak Indonesia kecanduan. Bahkan saking larisnya, latiao sempat langka dan harganya melonjak drastis. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, kira-kira gimana sih cara pembuatan latiao ini? Apakah prosesnya halal atau tidak ya? Karena mungkin ya banyak yang penasaran gitu. Oke, proses pembuatan latiao ini tentu saja dimulai dari pembuatan kembang tahu yang berasal dari kacang kedelai yang sudah direbus.
Lalu kembang tahu akan ditarik menuju mesin pencampur bumbu. Untuk bumbunya sendiri yaitu mengandung penyedap rasa, cabai kering atau bubuk cabai dan lain sebagainya. Yang membedakan antara latiao halal dan haram di sini adalah, pada proses pencampuran bumbu ini menggunakan dua macam minyak, yaitu minyak kelapa sawit atau minyak biasa, ada juga yang pakai minyak babi. Untuk yang memakai minyak babi ini tentu merupakan produk non-halal sob. Makanya sebelum membeli suatu makanan, penting untuk memastikan dulu tidak ada kandungan babinya. Untuk produk yang menggunakan minyak, biasanya ada istilah lard dalam bahan-bahannya atau dalam bahasa Cina ditulis seperti ini. Yang dibaca zuyo atau minyak babi, artinya setelah proses pencampuran bumbu-bumbu selesai, latiao akan dipotong sesuai ukuran. Kemudian dikemas dan siap dipasarkan. Apakah di sini ada yang suka makan sushi? Kalau pecinta sushi sih pasti enggak asing lagi sama yang namanya susaus atau kecap asin. Ternyata pembuatan kecap asin ini cukup berbeda dari pembuatan kecap biasa. Dalam proses pembuatan kecap asin ala pabrik Jepang yang sudah legendaris, katanya hanya perlu 4 bahan aja. Pertama kacang kedelai, tepung, gandum dan juga garam. Untuk proses pembuatannya, yang pertama kacang kedelai akan di-steam menggunakan mesin dengan suhu 115 derajat Celcius. Kemudian gandum akan disangrai menggunakan mesin hingga warnanya agak menghitam. Setelah itu kacang kedelai yang sudah di-steam, dicampurkan dengan gandum lalu diberi garam dan tepung, agar rasa dari kecap asin menjadi sempurna. Selanjutnya campuran bahan tadi akan difermentasi menggunakan ragi selama 3 hari. Campuran bahan yang sudah terfermentasi tadi, selanjutnya akan ditaruh di sebuah tempat besar untuk difermentasi lagi. Dan untuk menciptakan rasa yang sempurna, mereka memfermentasikan bahan-bahan itu selama 6 bulan. Uniknya, selama 6 bulan tadi tak lupa juga sering-sering diicip, agar tahu rasa yang keluar sudah sesuai dengan cita rasa kecap asin yang khas atau belum. Setelah 6 bulan lamanya, campuran bahan tadi akan dimasukkan ke dalam kain-kain tipis. Nah disinilah langkah yang beda, jadi bahan yang dimasukkan dalam kain tadi akan dipres sampai mengeluarkan kecap asin. Jual beli daging sapi di Indonesia tentu menjadi hal yang sangat biasa, dan kebanyakan prosesnya menggunakan cara tradisional. Sapi dijagal kemudian dagingnya dipotong ya kan? Nah ternyata di luar negeri, proses penjualan daging sapi ini sudah menggunakan cara modern. Dan mungkin banyak dari kita yang belum tahu gimana sih prosesnya? Jadi kalau di luar negeri, peternakan sapi ini sudah menggunakan teknologi modern, bahkan sapi-sapi di sini dirawat dengan sangat baik. Sapi-sapi ini kemudian akan dibawa ke pabrik pengolahan daging. Tentunya sebelum itu sapi-sapi tersebut akan dites dulu kesehatannya, apakah layak atau tidak. Selanjutnya sapi-sapi yang layak akan dijagal menggunakan mesin penjagal otomatis. Nah di sini ada 2 versi mesin penjagal, ada yang menggunakan cara halal, ada juga yang non-halal tergantung standar pabrik yang mengolah. Jadi enggak semua daging sapi dari luar itu cara jagalnya non-halal? Setelah itu prosesnya hampir sama dengan pemotongan daging di Indonesia. Kulit sapi akan dipisahkan dulu dari dagingnya, dan proses ini bisa menggunakan mesin ataupun tenaga manusia. Selanjutnya daging akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, ada bagian chuck, sirloin, ram, round, brisket dan lain sebagainya. Jadi enggak cuma asal potong, semua sudah ada bagiannya masing-masing gitu, dan tiap bagian itu bisa berbeda tekstur, harga dan juga penggunaannya. Kalau di luar negeri, setiap bahan makanannya itu diperhitungkan dengan matang, jadi makanan yang disajikan tentu memberikan cita rasa yang terbaik untuk konsumen. Hal ini tentu berlaku di Indonesia juga ya, cuman biasanya diberlakukan di hotel ataupun restoran-restoran menengah ke atas. Terakhir ada proses pembuatan coklat, yang mungkin belum banyak orang tahu. Bahan utama dari coklat ini berasal dari tumbuhan bernama kakao. Buah kakao ini akan matang dalam 5-6 bulan setelah fase pembuahan, dan dapat dipanen ketika kakao sudah berwarna kuning. Untuk pemanenan buah kakao harus dilakukan secara manual oleh petani, agar tidak merusak pohon. Selanjutnya buah kakao yang telah dipanen dibuka, untuk mengeluarkan biji kakao yang ditutupi pal putih yang berserat. Dan untuk satu buah kakao dapat berisi 35-50 biji kakao. Proses selanjutnya adalah fermentasi, dan proses ini merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan bahan coklat. Karena proses fermentasi sangat mempengaruhi cita rasa coklat. Dan untuk mendapatkan cita rasa yang sempurna, biji kakao harus dibolak-balik selama fermentasi. Proses fermentasi ini dapat memakan waktu selama 3-9 hari.
Setelah proses fermentasi selesai barulah biji kakao dikeringkan, dan bahan coklat sudah siap diolah. Tahap berikutnya adalah proses pengolahan di pabrik. Coklat akan dipecah dan dipisahkan dari kulitnya. Kemudian coklat akan disangrai sesuai standar masing-masing pabrik. Proses sangrai ini akan mempengaruhi rasa olahan coklat, dan selanjutnya coklat akan digiling sampai bertekstur seperti pasta, atau disebut juga dengan cocoa liquor atau masa kakao. Setelah itu cocoa liquor akan dipressing dan pulverizing untuk memberikan rasa pada coklat, dan setelah itu bahan baku coklat siap diolah. Untuk langkah selanjutnya coklat akan diolah menjadi berbagai macam jenis, ada coklat kotak, permen coklat, isian makanan ataupun dibuat menjadi jenis makanan coklat lainnya. Itulah tadi beberapa proses pembuatan makanan yang jarang orang tahu. Gimana, ada yang baru lihat ya sobat-sobat? Nah, dari makanan-makanan tadi mana nih favorit kalian? Komen di bawah ya.